Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, Mbak. Ini saya Pak Hidayat Pak, Pak BRI. Ini saya tujuan ke sini mau memberikan penjelasan tentang penyakitnya jenengan. Jenengan bersedia mboten nggih? Bersedia Pak Wajun. Ada waktu nggih? Ada waktu. Kurang lebih 30 menitan lah. Kita mulai ya Pak untuk penyuluhan pada hari ini ya Pak. Yang pertama dengan penyakit TBC paru udah mengerti belum ya Pak? Belum Pak. Belum ya. Jadi TBC paru itu adalah penyakit infeksi kronis. Kronis itu prosesnya lama, penyembuhannya juga lama Pak. Jadi yang menyerang jaringan dan organ paru. Tanda gejalanya, nah selama ini batuk-batuk, ya betul Pak. Dari 2 minggu. Terus sering demam nggak Pak? Ya kalau malam-malam itu Pak. Sering demam, yang kedua itu ya demam, batuk. Kemudian berat badannya turun atau Ya ini stabil? tambah kurus ini Pak. Nah itu salah satu tanda juga Pak. Kalau orang TBC itu biasanya berat badannya akan menurun, Bisa naik ya. bisa naik ya. Terus batuk-batuknya lebih 3 minggu atau kurang Pak? Lebih dari 2 minggu Pak. Ya, itu salah satu tanda juga batuk-batuk yang lama. Kalau batuk biasa biasanya diobati 1 minggu udah sembuh. Nah kalau TBC ini kita berikan obat-obat biasa, obat-obat flu, itu tidak akan sembuh. Nanti sampai lebih 3 minggu sampai lebih dari 1 bulan. Ya. Kemudian jalan penularannya Pak. Gimana itu? Jalan penularannya itu lewat droplet. Droplet itu dari percikan darah. Jadi kalau jangan ya percikan ludah maaf ya. Dari ketika dengan ngobrol, ngomong-ngomong itu kan ada percikan ludah yang keluar lah, itu bisa menularkan ke orang lain. Ya. Kemudian dari ludah itu ada yang terbawa udara. Nah, nanti mungkin kena ke orang lain juga bisa menular. Kemudian droplet itu mungkin menempel ke ini tempat tidur, kemudian orang lain menyentuh situ pas ada kumannya, kemudian entah batuk apa, itu bisa juga menular. Jadi ada 3 Pak penularannya ya, dari droplet itu, kemudian dari udara, kemudian tempat-tempat yang berkontaminasi dengan kuman TBC. Kemudian untuk mencegahnya untuk apa supaya tidak menular itu dengan salah satunya Masker ya Pak. pakai masker. Kemudian ketika batuk dengan harus ada cara atau etika batuk yang benar. Yang pertama itu pakai masker ketika batuk ya. Ketika batuk masker jangan dilepas untuk dipakai. Yang kedua, kalau nggak ada masker, dengan bisa pakai tisu Pak. Pakai tisu ditutup, batuk, kemudian tisunya dibuang, terus cuci tangan ya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya nggak pakai masker, nggak ada tisu, maka bisa pakai kita lengan yang dalam, bagian dalam ya. Ini ya Pak ya. Demikian ya, supaya nggak menyebar kemana-mana droplet atau percikan ludah itu ya. Kemudian kalau di rumah pencahayaannya atau sirkulasi udara di rumah gimana Pak? Oh iya, kurang terang ya Pak ya. Nah itu kalau bisa diperbaiki Pak. Jadi supaya udara dan sinar matahari itu bisa masuk, karena kuman-kuman TBC ini akan mudah mati ketika terkena sinar matahari. Kemudian sirkulasi udara juga harus bagus supaya kumannya itu enggak ngumpul di dalam rumah dengan itu bisa keluar. Kemudian kalau itu habis batuk keluar dahak itu jangan-jangan dahaknya jangan sembarangan. Kumpulkan ya Pak ya. Kumpulkan, dikasih cairan desinfektan lah, kasih Lysol atau kasih apa ya supaya kumannya itu mati. Nyata dia Pak Nurul nggih. Jadi jenengan jangan khawatir, TBC paru itu bisa disembuhkan.
Yang penting jenengan mengikuti saran dari dokter. Nanti minum obatnya jangan putus Pak. Minimal 6 bulan atau enggak ya nanti sesuai petunjuk dokter. Jangan bosen, Harus tuntas ya. harus tuntas, jangan bosen, jangan sampai putus obat di tengah jalan. Karena resikonya nanti bisa resisten itu kumannya kebal, jadi kalau diobati malah tambah susah. Nah, makanya harus yang rutin ya Pak ya. Cukup mengatur Pak. Ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Sudah paham Pak, jelas di Sudah jelas ya. Oke, karena ini sudah selesai, coba tanya jenengan karena jenengan ada pertanyaan. Saya tanya untuk pengertian penyakit TBC yang tadi saya sampaikan, masih ingat ya Pak? itu penyakit karena tuberkulosis itu Pak ya, bakteri tuberkulosis ya. Infeksi yang menyerang paru-paru ya Pak ya. Iya. Ya. Untuk pencegah apa tanda dan gejalanya Pak? Batuknya lebih dari 3 minggu Pak. Ya Pak, lama ya, lebih 3 minggu. Terus apa lagi Pak? Titiknya naik turun terus Pak. Ya betul. Terus Ya, sudah panas atau tidak Pak? panas ya. Sudah panas ya. Betul. Kemudian untuk pencegahannya Pak supaya tidak menular ke anak, istri atau tetangga gimana? Pakai masker ya kalau batuk ya. Masker, ya. Yang bagian dalam sini sama di rumah harus ventilasi dan berjalannya baik ya. Iya betul Pak. Terus makannya juga harus yang bergizi ya Pak ya. Makanya Gitu. Itu ya Pak. Matur nuwun ini Pak. Panjenengan ya moga-moga cepat sehat lah ya doakan ya. Amin. Jadi mengatur saya tutup. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai. Jadi jenengan kalau bisa sementara pakai masker dulu untuk mencegah penularannya ya Pak. Iya Pak. Kemudian ini ada leaflet Pak atau brosur Pak. Buat jenengan nanti ada yang lupa atau bisa dibaca-baca lagi lah. Iya. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa menghubungi perawat sini ya Pak ya. Monggo nanti bisa baca-baca Pak biar tambah pinter. Biar pinter, biar tambah pinter ya. Pak Wahyu. Iya, matur nuwun ya Pak. Matur nuwun nggih. Iya.